bulan Ramadan tahun ada ini kasih pertama, pas bulan Ramadan 10 tahun 1494 nomor 2 pada kiri atau khusus Zikrul Ghafili pada kompleks Gahar Siddiq Adinta pengikutnya Adinta tepan kuis 100 sabit 6 tambahin muslimat pada sektor 4. Alhasil para hadirin, perjalanan kaula panjenengan dalam ngamalaki zikrul ghafilin, zikr orang silopah ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Moga-moga karena karena zikir mereka, moga-moga ate kaula panjenengan tentrem dan tenang. Ngantos kamangke tulis dalam buku ampun berdekanca jamaah 2179 orang. Muka-muka satria kanca-kanca mereka bareng na kempang nerosaki. Para hadirin sedaja semulia, kangkui mukaddimah kaula sengaja muntuta nukillah pembukaan atau pendahuluan dari setong kitab senyamana al-hayatur ruhiyah fil Islam seepa keluar karang dineng Dr. Muhammad Mustafa Hilmi, Dr. Muhammad Mustafa Hilmi, peneka dosen falsafat Islam pada Fakultas Adab pada perguruan tinggi Fuad Al-Awal Mesir. Peneka buku kitab keluar Kairo tanggal 19 Jumadil Ula tahun 1394 atau awal Mei tahun 1945. Mereka Dr. Muhammad Mustafa Hilmi dalam pembukaan kitab mereka. Nah, makin itu rahasia yang cuma bikaulah. Antara lain eterangaki sebenarnya yamtazul al-asr alladhi na'ishu fihi بأنه عصر مادي بلغت فيه الحضارة المادية مبلغا كبيرا من التقدم لعله لم يتهيأ لها مثله في عصر آخر. Mungkin kita beda abad materi, abad secara zahir, napa-napa iokor secara zahir. Orang nyamai maju tak maju, mun eteng ku gege tak gege lahir. Soki tak soki, andi pangkat tak andi pangkat. Eka ukuran kemajuan abad makin. Wa asbahat hayatul afrad wal jamaat fi hadzal asr خاضعة في جل نواحيها لهذه المعايير التي تقوم كل شيء بما يؤدي إليه
min manfaatin ajilah. Karena saja pengaruh dari abad zaman makin mereka serba materialistis, serba zahiristis, secara zahir. Melana tak mengak manabi odin orang makin bermasyarakat bangsa negara dalam abad makin. Mereka kena kocak dalam na gerak-gerikan cita-cita na kapangaterok na penegak saja yokor menurut ukuran secara zahir engki penegak cita-cita na pangaterok na terok oleh manfaat, oleh keuntungan, oleh kemajuan ajilah. Makin dunia ni terus punya kedudukan kapan? Sekarang. Lah besok kalau di akhirat gampang gitu. Kalau dari akhirat dia tahu dah pergi. Pokok itu nyongkok lepakan. Pokok itu nyongkok senang. Pokok itu nyongkok gagah. Mereka cita-cita yang sekarang sudah menguasai keinginan dari manusia abad atom. Bahagia tidak bahagia rumah tangga diukur menurut zahirnya. Maju tak maju na orang esengku ke remah zahir lah. Neka ukuran lah. Di samping itu, neka guna, neka Dr. Muhammad Mustafa Hilmi. وقد صحب هذا التقدم المادي تقدم آخر في الحياة الفكرية التي تشعبت نواحيها إلى آخره. Di samping kemajuan secara teknologi, secara material, secara kebendaan, makin juga pada kemajuan abad makin kemajuan dalam kehidupan alam pikiran. Pikiran orang makin udi maju beracak rancak. Dalam kemajuan pikiran makin kami manahij wa nazariyat ilmiah ila mazahib wa anzar falsafiyah. Makin terdapat iman macam-macam teori, macam-macam metode, macam-macam sistem ilmiah bersifat ilmu, sampai juga kemajuan makin mereka mengenai aliran-aliran dan pandangan-pandangan secara filosofis, secara falsafat. Ilmu falsafat, ilmu pikiran, ilmu akal makin mereka ampun tepat maju-majunan. Wa min dirasat wa buhuth ijtimaiyah, juga mengenai studi-studi, mengenai pembahasan ijtimaiyah, mengenai soal sosiologis kemasyarakatan, ila athar wa rawa'i' adabiyah, sampai mengenai soal penambah kemajuan secara peradaban. Mereka ciri atau petanda kemajuan abad makin. Seampuna nerangaki kemajuan gelap secara zahir, secara materialistis, secara ilmiah, secara falsafat, secara pikiran gelap, lecu gadinto ecotek. Diminta perhatian sarang Dr. Muhammad Mustafa Hilmi, dosen penegak. فإن هناك ناحية ليست أقل من هذا كله نفعا ولا أدنى روعة.
لم يعنى بها الباحثون العناية التي تستحقها، ولم يحاولوا في درسها المحاولة العلمية التي تعين على كشف حقائقها ودقائقها والإبانة عما تنطوي عليه من معاني الحق والخير والجمال، وكلها مثل عليا لا بد منها للإنسان الراقي الذي يريد أن يحيا حياة سعيدة. Tetapi sayang, ada satu sudut, satu bagian yang tidak kalah pentingnya dari kemajuan-kemajuan gelap. Saya sebut di atas, kemajuan secara teknologi, kemajuan secara materialistis, kemajuan secara ilmiah, secara rasional, secara pikiran, boleh dia. Cuma sayang tak mendapat perhatian secara semestinya. Orang-orang sepinter-pinter orang masyarakat ni kan, tak berusaha untuk mempelajari segi yang satu ini secara ilmiah, untuk mencoba mengingkap, membongkar, menggali bagaimana hakikat isinya yang bagus-bagus. Saya berarti yang berisi ajaran-ajaran bernilai-nilai kebenaran, keindahan dan kebaikan dan kemurnian. Dan semua ini, segi yang kurang mendapat perhatian ini justru merupakan ide-ide, merupakan norma-norma, merupakan cita-cita, merupakan pedoman-pedoman hidup yang buat manusia yang ingin maju tidak boleh melepaskan. Kalau orang ingin hidup bahagia, di sini ini kan saya kurang mendapat perhatian. Wa hadhihi an-nahiyah hiya al-hayatur ruhiyah. Saya kurang mendapat perhatian abad makin peneka mengenai riset, mengenai pelajaran, mengenai mempelajari animo, perhatian pemuda, perhatian intelektual, ahli sarjana-sarjana orang ini. Engkau peneka kehidupan secara spiritualis, kehidupan rohaniah, hidup secara rohaniah, allati sawwaratha wada'at ilaiha al-adyan, yang digambarkan, yang diundangkan, yang dianjurkan oleh semua agama. Dan ini kehidupan secara rohani yang bahagia. Kana yahyaha as-salafus salih min al-anbiya wal-zuhad wal-ubbad wal-sufiyah alladhina dhaharu fi mukhtalaf al-usur. Dan hidup bahagia ini secara rohaniah, secara kejiwaan, biarpun material secara zahir rasibin nikah melarat, tak penting muljah secara operasi zahir, tapi justru orang-orang inilah yang merasa bahagia di dalam hidupnya, yaitu yang pernah dialami oleh para nabi-nabi, oleh para orang yang zuhud-zuhud, ahli ibadah, ahli teguh, yang mencintai Tuhan, mencintai kebenaran Tuhan, wasufiyah, dan ahli-ahli tasawuf, rohaniawan yang pernah muncul, lahir di mukhtalafil usur, di dalam abad yang macam-macam, waktu-waktu yang dulu-dulu. Wa kana li zuhurihim أبعد الآثار في التسامي بالنفس الإنسانية عن حضيض المادة والصعود بها إلى عالم الروح. Karena para nabi, para rohaniawan, para ahli tasawuf, para aulia, para solihin, yang dulu mereka telah mengalami hidup yang betul-betul bahagia zahir batin, ini telah mempunyai pengaruh
mengangkat manusia, mengangkat jiwa manusia dari habidil maddah, dari nilai-nilai dan ukuran secara kebendaan ila alamir ruh, kepada alam idealisme, alam spiritualisme, alam kejiwaan, alam kebahagiaan secara rohani. Neka semakin dipang. Semakin mensampan apanya, apa keinginanmu? Hei pemuda, hei pelajar, hei sarjana, apa cita-citamu? Neka, saya jawab, saya ingin menjadi manusia yang berbahagia di dunia sampai akhirat. Saya ingin menemukan jalan pangkat rohaniah, kekayaan rohaniah. Sobu, saya jawab sedikit, rantang. Saya ingin cari pangkat rohaniah. Saya ingin mencapai kehidupan rohaniah yang bahagia. Saya ingin mencapai cita-cita rohaniah hidup saya, supaya saya bukan saja bahagia di dunia ini, tapi sampai kelak di akhirat. Cita-cita sesuatu idealistis, yang bersifat idealis, spiritualis, bersifat rohaniah. Sepaling banyak makan menikah, zahiran apa? Saya ingin punya menikah secara zahir, betul. Kekayaan material. Saya ingin punya pangkat secara dunia. Saya ingin punya kedudukan secara dunia. Rang-rang pak bodoh saya jawab, inna akramakum indallahi atqakum. Ya rang-rang pun begitu. Setero nyari ya inna akramakum, orang yang paling mulia na manusia mungkin Allah. Orang-rang pun. Melane kadinto Dr. Muhammad Mustafa Hilmi nulis buku senyamana Al-Hayatur Ruhiyah fil Islam. Maksudnya di dalam zaman yang serba materialistis makin nikah terus dibikin nikah menarik perhatian de angkatan muda sekarang ini. Cobalah perhatikan segi ini segi dulu yang telah menyebabkan kebahagiaan dan keunggulan mbah-mbah ini. Ini jalan yang benar yang pernah dirasakan, dialami oleh bangsa leluhurmu dulu. Marilah ini, perhatikan, pelajarilah ini. Nikah maksudnya Dr. Muhammad Mustafa Hilmi. Bon, nikah setong pendahuluan gula minjam pendahulunya Dr. Muhammad Mustafa Hilmi. Kemarin kamu sebung doktor rata-rata fardu di masjid. Mau cuma cakan Imam Ghazali, apa jadi kita boleh jadi ya? Syekh Syadili, jadi cuma boleh jadi. Syekh Yusuf An-Nabhani, boleh. Membuat Dr. Mahmud Mustafa Hilmi, مدرس الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول. Ini dosen Universitas Fuad Al-Awwal, Fakultas Adab. Apa itu? Tapi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama kanjeng Nabi. Ya salah. Boleh bilang tu anak hubung dia mereka. Tapi mengkolak Doktor Mustafa Muhammad Hilmi. Apa itu? Atau mengkolak Profesor bahawan lagi. Hurufnya, nah ini kan guru menarik. Jadi kalau cuma loraki baik, cuma menarik, ini kebaik. Para hadirin, boleh nikah teragantingan. Ini pekada nikah makin. Sekolah dia pekeluar lebih pula.
Ini mereka dari buku atau kitab Jami'u Karamatil Aulia, himpunan ensiklopedi mengenai kehidupan para aulia. Tadi saya terang lagi berdesebuh 400 tokoh aulia. Ini ke kitab ni ke 7 jilid ni kan. Esena nyerita gimana kip cerita-cerita dan kehidupan riwayat sejarah dari aulia rohaniawan yang disinggung oleh Dr. Muhammad Mustafa Hilmi Hilal. Itu lihat kehidupan mereka itu. Dan mereka itu bulan ini kan. Mereka itu ni kebetulan kata terang lagi 1,400 aulia kata. Mereka menerangkan tentang bagaimana riwayat kehidupan berkebudayaan para aulia. Kula sebenarnya ampun nerangaki berdekatlah saya minta ke kula. Coba nampak terangaki. Kaisa aulia saya kirim Fatihah kaisa ila hadrati di Masjid As-Suhrawardi bunyak kaisa ya. Pernah terangaki saya kaisa. Benda riwayat senika. Kula nalikana pentai senika pun ngak aku lah. Bulan kula tak paham dia gula, maka resah berkula melekita penikah Jami'u Karamatil Aulia. Setuju saya baca Fatihah buat dia kata. Wah, menyamakan gula. Ini kan karena gula gimana tanya yang di salah setengah kanca pengajian malam Senin. Bermaskan alhamdulillah gula buat dia kata. Di gula terus mulai makin nikah mengutip ke agunging kesampian, bukan tokoh-tokoh politik, bukan mereka penglima yang berhasil di medan perang, bukan negarawan yang telah berhasil memimpin negara, bukan karyawan lah. Orang yang kaya hartawan. Bukan riwayat mana pahlawan bangsa atau secara umum. Tapi kula nyerita aja depan dengan pemimpin rohaniawan. Ini aulia di rumah mereka itu. Apa betul ini pertanyaannya? Apa betul para aulia itu senger semealat? Bapak ni kita ngucap ni. Kenapa engkau ke aulia penika cuma mikir berhenti, tidak pernah berjuang memikirkan masyarakat? Paling habirin Quran TV selamat wassalam. Apa iya betul begitu? Nah, ini kegula teruk nukil aziz konek mengenai riwayat menikah supaya kau lepas dengan paham. Para hadirin sejati mulia, keterangan Eka Limtoh sebagai mukhatimah mengenai jasa-jasa berriwayat atau keistimewaan para aulia. Mencara kembangan dia mencara kondukan keramat. Keramat itu apa? Keramat. Kalau diterjemahkan secara bahasa makin, keramat wibawa. Bagaimana berwibawanya pemimpin itu.
terhadap rakyat. Bisa keramat. Bisa juga diterjemahkan keramat itu bagaimana disiplin yang ditanam oleh pemimpin-pemimpin aulia-aulia itu terhadap pengikut-pengikutnya. Dah keramat. Kalau boleh disalin juga bagaimana kepemimpinan, leadership para aulia-aulia itu. Mereka juga keramat. Cuma begitu sederhana. Jangan keramat ini ketobai. Biasanya orang ini kan mengeding keramat ini kan. Arwah tanang, eter-poter maksudnya telur seneka. Artinya keramat nikah. Ngorek solapan guys. Bukan itu. Walaqad karramna bani Adam. Gusti Allah ada kung kok lah beri keramat, beri kemuliaan untuk anak-anak Adam. Apa itu? Karomna itu apa? Bedanya makhluk yang namanya manusia dengan binatang di mana? Kok sampai Tuhan mengatakan walaqad karramna? Eta mulia bingko, paringi keramat di sengko anak Adam ya. Berarti mun anak embi, anak macan, enten. Itu di mana ini yang namanya karomna atau keramat? Saya ingin mengikuti atau makmum Dr. Muhammad Mustafa Hilmi. Ini sarjana dosen Mesir semakin yang merasakan sekarang ini bagaimana keringnya perhatian pemuda sekarang terhadap ini. Dan bagaimana mereka berlomba-lomba kepada kemajuan-kemajuan secara lahir. Mereka ingin cari rumah yang besar, ingin cari kedudukan yang tinggi dalam secara zahir, mencari kemewahan secara zahir, secara materialis. Hampir semua cita-cita anak sekarang itu. Nanti dia sedih. Karena ternyata cita-cita yang sekarang dikejar oleh bangsa-bangsa timur ini sudah dicapai oleh bangsa barat, Amerika, Eropa makan. Yang mereka sekarang sesudah mencapai itu tidak menemukan apa-apa kecuali kegersangan hidup, kehampaan. Padahal kita sekarang arangkah lari akan mencapai apa yang sudah mereka capai orang Eropa. Mungkin orang Timur, pemuda-pemuda sebagai Timur mereka, kita termasuk umat Islam, norok terus mencari kemuliaan secara zahir seperti yang dicapai oleh bangsa Amerika, Eropa. Padahal orang Amerika di Eropa sudah berhasil mencapai kemuliaan, kekayaan, kedudukan, dan lain-lain. Ya, kebesaran secara zahir ampun makin. Tetapi mereka setelah mencapai apa lalu hasilnya? Apakah mereka mendapat kepuasan hidup, rasa bahagia hidup? Tidak malah. Sekarang gelisah mereka itu. Mereka menghadapi hidup yang hampa, yang kosong. Dan ini kan sebabnya lalu Dr. Muhammad Mustafa Hilmi ini kan menganjurkan, cobalah pemuda Islam, cobalah perhatikan ini. Asar dari orang-orang tuamu ini. Ini lelampah-lelampah leluhurmu dulu yang mereka menyebabkan berbahagia. Bukan saja di hidupnya dalam dunia, tapi sampai ke akhirat. Cobalah pemuda Islam, cobalah perhatikan ini. Asar dari orang-orang tuamu ini. Ini lelampah-lelampah leluhurmu dulu yang mereka menyebabkan berbahagia. Bukan saja di hidupnya dalam dunia, tapi sampai ke akhirat. Lah kula teronok roh cuma ngampong roh ngiring tok bisa os. Kula makin terong atau tidak panjenengan saya nyama keramat benih.
Ikarta terangaki dining Syekh Muhammad Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kan beda juga nih pikirnya Fatihah nih kayak gitu. Nah, bisa. La hadrat Sayyidi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Bisa. Beda dalam mikro ini. Ini kesengaran kitab nikah. Syekh Yusuf ini kesetong orang, gampang. Dalam keterangan nikah. Kiai Raja Murta Syekh Ibrahim As-Saqqa Asy-Syafi'i. Penikapan jenengna termasuk orang yang sudah berhasil Azhar nikah Mesir. Penikah selain orang yang nikah meliputi secara ilmu syariat, secara ilmu hadis, ilmu Quran, tafsir, napampun andi pangkat nika titel nika gelar nyaman gelar syekh nika gelar biasa nika bicara sampai nika napa gitu napa apa titel nika syekh bener syekh nika orang tua sepun kaisa umur sebelum polo bener syekh itu artinya guru besar. Nika selain panjenengan nika oleh titel syekh nika panjenengan juga termasuk minat zuhad, termasuk aulia Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Amal-amalna nika lah nika sengarang kitab antara lain ka adipay terangaki sebenarnya benar aulia jadi maiparing kehidupan yang luar biasa. Tengka lelampa saya sebut keramat apa maksudnya? Maksudnya apa? Wala nek tak orang nek wala nyata tegang tuh. Ya orang itu lah. Apa ada hubungannya dengan masyarakat?